Shalom. Sebelum mendengar firman Tuhan, ikuti warta berikut. Moto kami, setiap orang yang mau mengikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Yesus. Jadwal ibadah GCKI Sunter tertera di bawah ini. Persembahan perpuluhan, pelayanan, dan misi dapat transfer ke rekening BCA nomor 206602046 atas nama Yusuf Kristrianto. Pelayanan kami meliputi sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum pria dan wanita, persekutuan doa, dan lain-lain. Berbagai kegiatan pelayanan kami. Inilah pemimpin-pemimpin GCKI Sunter. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang sangat berharga di hati Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam ibadah online di dalam minggu kedua bulan Januari tahun 2022. Besar harapan saya melihat Tuhan menjaga dan memberkati saudara semua. Mari kita saat teduh sejenak. Pertolongan kami datang daripada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara segala isi ciptaannya, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati ibadah ini, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Haleluya. Amin. Mari saudara, siapkan hati saudara. Kita bersama-sama memuji, menyembah Tuhan dalam pujian penyembahan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menyiapkan hati kita, mari kita menyiapkan pikiran kita. Sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-9. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Hati
Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Ya Allah, ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kami hikmat yang daripada Tuhan dan pengertian-pengertian sehingga kami mengerti akan janji Tuhan dan menjadi saksi Kristus yang dapat dipakai oleh Tuhan. Bapa, biarlah kami semua diurapi dengan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pada hari ini saya akan menyampaikan dengan tema menjadi saksi Kristus. Baru saja beberapa hari kita memasuki tahun 2022. Banyak hal yang kita alami ketika kita ada di tahun 2021. Tetapi kita merasakan penyertaannya sebagai anak-anak Tuhan. Dan memasuki tahun 2022, mari kita terus berjuang dalam menjangkau jiwa-jiwa, karena kita sebagai orang-orang percaya yang telah diselamatkan oleh Kristus, kita mempunyai tugas sebagai saksi Kristus. Kita mau semua orang pun memperoleh keselamatan di dalam Kristus. Menjadi saksi Kristus dalam arti yang paling mendasar adalah memiliki suatu kesaksian yang pasti dalam perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Bahwa Tuhan adalah juru selamat yang menebus dosa-dosa manusia. Dan Tuhan yang memberi keselamatan bagi kita. Kalau kita buka dari Kisah Rasul-Rasul 4 ayat 12. Mari kita baca saudara-saudara, yaitu Kisah Rasul-Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada seorang pun selain Kristus yang dapat menyelamatkan kita. Orang percaya adalah orang yang telah dipanggil oleh Allah dari kegelapan menuju kepada terang yang ajaib, kepada terang kasih Allah, hidup dalam anugerah keselamatan. Allah memanggil orang percaya bukan hanya sekedar supaya umatnya menjadi kudus, tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah memanggil orang percaya supaya umatnya menjadi kudus, tetapi bukan itu saja, bisa menikmati berkat-berkat keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Apalagi saudara-saudara, berkat-berkat itu yang bersifat materialistis, seperti kekayaan, kesehatan, jabatan, dan lain-lain. Bukan itu saudara-saudara. Allah punya tujuan khusus memanggil saya dan saudara menjadi saksi Kristus yang hidup bagi kemuliaannya. Kita lihat di dalam Kisah Rasul-Rasul 1 ayat 8. Mari kita baca, kita buka Alkitab kita. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi
saudara-saudara, ketika kita dipanggil, bukan saja kita menjadi umat yang kudus, menikmati berkat-berkat keselamatan, tetapi Allah mempunyai tujuan khusus memanggil saya dan saudara-saudara semua untuk menjadi saksi Kristus. Tapi Yesus tidak begitu saja meninggalkan murid-murid atau kita. Dia mencurahkan kuasa Roh Kudus untuk menolong kita dalam menjalankan tugas dan memimpin dalam kehidupan kita. Saksi Kristus adalah orang yang membagikan pengalaman hidupnya bersama Tuhan dan juga memberitakan berita keselamatan dari Tuhan bagi banyak orang. Ketika murid-muridnya menerima kuasa Roh Kudus, terjadilah perubahan hidup yang luar biasa, saudara-saudara. Mereka tidak lagi takut atau ragu-ragu, melainkan dengan penuh keberanian bersaksi tentang Kristus kepada setiap orang yang dijumpainya dan melayani Tuhan dengan semangat yang menyala-nyala. Menjadi saksi Kristus adalah tugas setiap orang percaya tanpa terkecuali. Menjadi saksi Kristus adalah suatu perintah dari Tuhan. Matius 28 ayat 19 sampai 20, mari kita baca saudara-saudara. Firman Tuhan ini. Ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat yang ke-20, saudara. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Kita diperintahkan untuk pergi, untuk melangkah, untuk bertindak, menjadikan semua bangsa murid Tuhan, dan baptislah. Kemudian ajarlah mereka. Kita tidak perlu takut, karena Allah berjanji menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Bersaksi berarti memberikan kesaksian atas apa yang kita alami, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan secara pribadi. Tapi pertanyaannya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah saudara-saudari, Bapak Ibu, sudah bersaksi kepada orang lain tentang Tuhan Yesus? Ataukah saudara-saudari enggan bersaksi karena malu, takut, ragu-ragu? Saat ini saya beritahu, jangan takut, jangan ragu-ragu, jangan malu bersaksi tentang perjumpaan saudara-saudari Bapak Ibu dengan Tuhan. Beritakan kematian Tuhan, bahwa Dia mati untuk menebus dosa-dosa manusia, dan kebangkitan Tuhan, bahwa Tuhan kita, Dia tidak mati saja, tetapi Dia pada hari yang ketiga bangkit mengalahkan maut. Agar banyak orang boleh mengetahui, mengenal Yesus Kristus, dan diselamatkan. Tugas kita hanya bersaksi, saudara. Sedangkan yang membuat orang lain menjadi percaya kepada Kristus
adalah pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Allah sendiri. Kita bersaksi, memberitakan bahwa Tuhan kita yang telah menyelamatkan kita, Dia mati untuk kita, kemudian Dia bangkit kembali pada hari yang ketiga mengalahkan maut, supaya kita diselamatkan. Mengapa, pertanyaannya, mengapa harus bersaksi? Why? Satu, saudara, sebagai orang percaya harus menjadi saksi Kristus agar orang lain mengenal Kristus. Siapa lagi kalau bukan saudara-saudari orang-orang yang percaya, saudara-saudari anak-anak Tuhan. Beritakan, jadilah saksi Kristus supaya orang-orang mengenal akan Kristus. Yang kedua, saudara, tugas untuk bersaksi atau memberitakan Injil adalah perintah Tuhan, amanat agung Tuhan Yesus. Yang tadi kita sudah baca di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Yang ketiga, saudara, ada Roh Kudus. Tuhan kirimkan Roh Kudus di dalam diri saudara-saudari yang percaya, memberikan keberanian untuk bersaksi dan menjadi berkat bagi orang lain. Tugas dan panggilan untuk menjadi saksi Kristus tidak boleh diabaikan. Ini adalah tugas pokok orang percaya yang harus diemban dan dilaksanakan. Tetapi kadang-kadang, saudara, orang-orang percaya tidak menyadari tugas dan panggilannya. Memang, saudara, ada risiko dan konsekuensi yang akan dialami saksi Kristus. Ada risiko dan konsekuensinya, saudara. Satu, tidak semua orang menerima dan menyukai berita yang kita sampaikan. Yang kedua, saudara, ada penolakan dari yang mendengarkannya. Ketika kita sampaikan, dia mendengarkan, dia tolak. Tidak. Aku sibuk, aku tidak mau dengar. Yang ketiga, seringkali juga kita dapat penghinaan, caci maki, dikucilkan, bahkan mungkin nyawa kita jadi taruhan. Tapi saudara-saudara, kita baca Yohanes 15 ayat 18 sampai 19. Ayat 18, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku, membenci Tuhan daripada kamu. Ayat yang ke-19, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan Tuhan, aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itu dunia membenci kamu. Jangan takut, percayalah, kita tidak perlu takut karena Allah berjanji menyertai kita senantiasa, saudara, sampai akhir zaman. Dan apabila kita menginjili, kita bersaksi, atau mereka belum mau mendengarkan kesaksian kita dan tidak mau bertobat, jangan putus asa. Doakan, saudara, doakan. Satu saat ada kuasa Tuhan. Mereka dijamah Tuhan karena apa yang kita tabur tidak akan sia-sia. Kita melihat peristiwa Saulus yang mengancam dan ingin membunuh murid-murid Yesus.
membunuh orang-orang Kristen yang menjadi pengikut Tuhan. Dalam perjalanannya ke Damsyik, tiba-tiba ada cahaya memancar dari langit mengelilingi Saulus. Dia rebah ke bawah ke tanah dan mendengar suara berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapa engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Tuhan berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Saulus yang menjadi penganiaya orang-orang kudus setelah bertemu dengan Yesus, Saulus bertobat. Dia merasa salah jalan waktu menganiaya orang-orang kudus. Bahwa yang dia percayai harusnya Yesus Kristus. Saulus bertobat dan menjadi pengikut Yesus. Dipakai sebab menjadi alat pilihan bagi Tuhan. Dan nama Saulus diganti menjadi Paulus. Dan dipakai oleh Tuhan luar biasa. Walaupun di dalam pelayanannya Paulus memberitakan Injil kemana-mana, saudara-saudaraku, banyak tantangan, banyak masalah, di penjara. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus tidak gentar karena dia tahu bahwa yang dia percayai adalah Yesus Kristus yang hidup. Marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, apalagi zaman sekarang, saudara-saudara, jangan jenuh-jenuh mengabarkan Injil keselamatan dan menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, saudara-saudara. Kalau kita menjadi saksi Kristus, bukan saja kita mungkin ada penderitaan, tetapi ingat saudara, ada mahkota yang akan kita terima kalau kita setia mengikuti Yesus. Mari saya kasih tahu saudara-saudara di Wahyu 2 ayat 10c. Wahyu 2 ayat 10c kita baca di Alkitab. "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Jadi Tuhan berkata, jikalau engkau setia sampai mati, Tuhan akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Banyak mahkota-mahkota, mahkota kemuliaan, mahkota sukacitaan, kemegahan, mahkota kebenaran, dan mahkota abadi. Tetap pegang dia, tetap pegang Kristus, karena Allah menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu sudah disampaikan Tuhan. Ada kuasa Allah bekerja di dalamnya. Karena kami tahu Tuhan, kami anak-anak-Mu mempunyai tugas daripada Tuhan menjadi saksi-saksi Kristus. Berikan kami kuasa-Mu Tuhan, hingga kami dapat memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk dibawa datang kepada Tuhan. Tuhan, firman-Mu sudah kami sampaikan, biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa berbicara di dalam hati kami semua, agar kami ya Tuhan, dipakai Tuhan sebagai alat pilihan Tuhan seperti Paulus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Terima kasih untuk Ibu Siana yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya ada berkat yang Anda dapat dari Tuhan lewat firman-Nya. Jadi marilah kita bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Sebagaimana gereja di segala abad dan tempat mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Sambil tetap berdiri, mari saudara arahkanlah hatimu kepada Tuhan di minggu kedua ibadah kita ini. Kita akan menerima berkat Tuhan. Tapi ingat, jadilah saksi di mana engkau berada. Karena itulah tujuan Tuhan, menyelamatkan kita semua untuk boleh membawa kabar baik. Mari saudara, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati saudara-saudara sekalian, dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Silakan duduk saudara. Sebelum mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, perkenankanlah saya mewakili hamba Tuhan dan segenap diaken GJKI Sunter mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Jamila tanggal 4 Januari. Selamat ulang tahun Ibu Jamila, Tuhan memberkati. Mari kita doakan Ibu Jamila biar Tuhan menolong dan menjamah dia. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami membawa anakmu Ibu Jamila yang Tuhan memberi kesempatan 1 tahun, tanggal 4 Januari 2022. Tuhan memberkati Ibu Jamila, biar nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupannya. Tuhan sembuhkan segala sakit penyakit, khususnya pinggangnya Tuhan, biar dia boleh memperoleh mujizat daripada Tuhan saja. Teguhkan imannya, berkati setiap pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan oleh Ibu Jamila dimanapun dia berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum berpisah, kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat dilakukan di rumah Anda masing-masing dalam kelompok. Pokok doa yang pertama, kita tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita, Presiden Jokowi dan para menterinya dalam memimpin bangsa ini supaya boleh melewati krisis demi krisis. Yang pertama krisis COVID yang bernama Omikron, biar Tuhan tolong dijaga, dibatasi penularannya. Kita berdoa juga untuk menangani krisis bencana alam, menangani krisis ekonomi, menangani krisis keamanan. Biar Tuhan memakai Presiden Jokowi di dalam menangani semuanya ini. Kita tetap berdoa untuk para dokter dan perawat,
dan pasien COVID yang saya mendengar makin meningkat, saudara. Biar Tuhan memakai dokter dan perawat ini dan juga pasien, bahkan rakyat Indonesia untuk menjaga prokes dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, kita berdoa untuk GJKI Nasional, GJKI Agape, dan GJKI Sunter. Saudara harus ingat, GJKI Sunter setiap hari Senin sampai dengan Jumat tetap mengadakan menara doa jam 18 waktu Indonesia bagian Barat lewat Zoom. Saudara boleh bergabung bersama kami di dalam doa dan firman Tuhan, dan boleh mengajak kawan-kawan yang mungkin ada kelemahan jasmani, masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah keluarga, dan lain sebagainya. Saya percaya Tuhan akan membukakan jalan buat orang-orang yang bergabung dalam menara doa ini. Setelah itu, kita akan sharing kelompok dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa artinya kita menjadi saksi? Jelaskan. Yang kedua, mengapa kita harus bersaksi? Yang ketiga, apakah Anda sudah bersaksi? Mari bangkit dan maju untuk bersaksi di tahun 2022. Terima kasih apabila saudara masih sabar mengikuti ibadah online GJKI Sunter. Saya percaya ada berkat tersendiri buat saudara-saudara dan kita semua yang mengikuti ibadah ini. Tuhan memberkati, sampai berjumpa minggu depan. Shalom.